Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan pembelajaran kajian kitab hadis dengan tema kitab Sunan Ad-Darimi dan Sunan Al-Baihaqi. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Illa Lista Rahmah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, semester 4, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu biografi Imam Ad-Darimi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram bin Abdillah Abdus Somad Ad-Darimi As-Samarkandi. Beliau lahir pada tahun 181 Hijriah di kota Samarkand. Beliau wafat pada hari Kamis bertepatan dengan hari Tarwiyah 8 Zulhijjah pada Ashar tahun 255 Hijriah. Pada saat itu beliau berusia 75 tahun. Beliau dimakamkan keesokan harinya pada hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah. Imam Ad-Darimi adalah seorang ahli hadis. Selain itu, ia juga merupakan ahli fikih dan ahli tafsir. Dalam bidang hadis, ia adalah hafidz sekaligus kritikus hadis yang sangat paham terhadap ilal al-hadis dan ikhtilaf ar-ruwat. Dalam bidang fikih, ia menguasai berbagai aliran mazhab dan mampu memilah dan memilih ajaran fikih yang berdasarkan pada nas. Lalu, dalam bidang tafsir, ia ahli di bidang ma'anil Quran. Selanjutnya yaitu rihlah ilmiah Imam Ad-Darimi. Samarkand adalah kota yang tidak pernah sepi dari ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, Imam Ad-Darimi tidak merasa cukup dengan apa yang ada di Samarkand. Akhirnya, ia berkeliling dari negeri yang satu hingga ke negeri yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama hadis pada masa itu. Ia juga mengunjungi Khurasan dan belajar hadis dari ulama yang ada di sana. Lalu ia juga pergi ke Irak untuk belajar hadis dengan para ahli hadis yang berada di Baghdad, Kufah, Wasit, dan Basrah. Setelah selesai pengembaraannya, akhirnya Imam Ad-Darimi ini kembali ke kota Samarkand untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan hadis yang telah ia pelajari. Identifikasi kitab. Kitab hadis karya Ad-Darimi yaitu Al-Hadits, Al-Musnad, Al-Marfu' wal-Mauquf wal-Maktub, yang dalam penerbitannya judul kitab ini diubah menjadi Sunan Ad-Darimi. Diubahnya judul kitab karena untuk menyesuaikan sistematika penyusunan berdasarkan tata urutan dan sistematika fikih. Kitab ini berisi hadis-hadis marfu', mauquf, dan maktub. Sebagian besar dari hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadis marfu' yang menjadi sandaran utama dalam mengemukakan hukum-hukum pada setiap babnya. Isi kitab Sunan Ad-Darimi dimulai dengan muqaddimah yang berisi bab-bab pengantar seperti kondisi manusia sebelum Islam, tentang sifat mukjizat Nabi, tentang fatwa, tentang ilmu dan orang berilmu. Dan di dalamnya juga terdapat 654 hadis. Kemudian disambung dengan kitab Taharah, kitab Sholat, dan diakhiri dengan kitab Fadhail Quran. Jumlah kitab dalam Sunan Ad-Darimi seluruhnya berjumlah 23 kitab. Dan dalam setiap kitab terdapat bab. Di dalam bab-bab ini, Imam Ad-Darimi menyebutkan hadis-hadis yang sesuai dengan judul bab yang dimaksud. Nama lengkap Imam Baihaqi yaitu Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah bin
Musa. Ayah beliau adalah Abu Bakar dan dijuluki dengan gelar Al-Hafidh. Baihaqi lahir pada tahun 384 Hijriah di bulan Sya'ban dan bertempat di Khusraujid, yaitu sebuah desa kecil di pinggiran kota Baihaq. Imam Baihaqi dikenal sebagai pakar hadis, faqih, hafidh, dan zuhud. Seluruh hidupnya hikmah pada ilmu. Hari-hari beliau pun dihabiskan untuk penelitian, mengajar, belajar, dan menulis. Dia juga pernah singgah ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu, di antaranya yaitu Irak, Hijaz, Baghdad, Kufah, Mekah, dan wilayah lainnya. Imam Baihaqi hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Beliau mengembara mencari ilmu ke Khurasan, Irak, Hijaz, dan lainnya. Dalam Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi bercerita tentang perjalanan Imam Al-Baihaqi ketika berusia 15 tahun. Ia telah mendengar dari Abu Al-Hasan Muhammad bin Husain Al-Alawi, yaitu sahabat dari Abu Hamid bin Asy-Syarqi. Dan beliau adalah guru yang paling dahulu bagi Imam Al-Baihaqi. Beliau menyimak secara langsung dari Abu Nu'aim Al-Isfarayaini, yaitu sahabat Abu Uwanah, dan meriwayatkan darinya secara ijazah mengenai jual beli. Beliau juga mendengar dari Imam Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh, lalu memperbanyak riwayat darinya, dan ia sangat bersungguh-sungguh dalam belajar kepadanya. Karenanya ia menjadi ulama yang sangat terkenal. Menurut Az-Zahabi, seorang ulama hadis, kajian Baihaqi dalam hadis tidak begitu besar. Namun, beliau mahir meriwayatkan hadis karena benar-benar mengetahui sub-sub bagian hadis dan para tokohnya yang telah muncul dalam hadis. Identifikasi kitab. Kitab Sunan Shaghir atau Sunan As-Sughra, Al-Mukhtasar fi Al-Furu' riwayat Abi Qasim Zahir bin Thahir Asy-Syahami ini oleh Al-Baihaqi diperuntukkan bagi orang-orang yang telah benar akidahnya. Dalam mukadimah kitabnya, Al-Baihaqi menyatakan bahwa kitab tersebut memuat tentang berbagai hal yang harus dilalui oleh mereka yang telah lurus akidahnya, yaitu memuat tentang ibadah, muamalah, munakahat, hudud, syiar, dan kitab ini juga dimaksudkan oleh Baihaqi sebagai bayan secara ringkas terhadap mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam mengamalkan syariah. Isi kitab Sunan As-Shaghir memuat hadis-hadis Nabi yang lengkap sanadnya, yaitu mulai dari guru Al-Baihaqi terus bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi seringkali Imam Baihaqi juga menukilkan hadis secara mu'allaq. Di dalamnya juga terdapat hadis mursal as-sahabi dan mauquf at-tabi'i. Bahkan terdapat juga perkataan para ulama seperti Asy-Syafi'i yang ditulis di dalamnya. Sehingga kitab ini tidaklah murni merupakan kitab hadis, tapi merupakan perpaduan antara kitab fikih dan kitab hadis. Dikatakan sebagai kitab fikih karena penulisannya menggunakan sistematika fikih, mencantumkan berbagai pendapat ulama, dan memang dimaksudkan oleh pengarangnya menjadi semacam kitab fikih mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dikatakan sebagai kitab hadis karena memang di dalamnya dominan pemuatan hadis-hadis Nabi lengkap dengan sanadnya yang autentik dari Imam Al-Baihaqi. Selanjutnya yaitu metode kitab. Imam Baihaqi memiliki kriteria, yaitu sebelum menulis hadis disebutkan terlebih dahulu ayat-ayat yang berkaitan dengan bab. Misalnya bab Thaharah, maka ayat
ayat tentang toharoh disebutkan terlebih dahulu. Lalu kemudian hadis yang menjelaskan bab tentang toharoh. Imam Baihaqi juga meniscayakan hadis sahih terlebih dahulu sebagai hadis yang dapat dijadikan sebagai landasan. Imam Baihaqi berkata, sudah menjadi kebiasaanku dalam karangan-karangan di bidang usul dan furu' dengan berpegang pada hadis-hadis yang sahih, tidak dengan yang dhaif, atau membedakan dan menjelaskan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Maka ketika mencantumkan hadis non sahih, beliau memberi catatan dan peringatan atas hadis tersebut.